bagaimana keyakinan kita tentang Nabi Isa. Jadi kita sebagai Muslim, umat Islam itu punya akidah, keyakinan bahwasanya Isa itu adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Jadi posisi Nabi Isa dalam akidah Islamiyah itu adalah Rasulun min Rusulillahil Kiram, salah satu dari utusan Allah yang mulia. Jadi kita sangat menghormati, memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Itulah keyakinan yang benar, gitu ya. Nabi Isa sendiri kan tidak punya urusan sebenarnya, tidak ada sangkut paut Nabi Isa putra Maryam ketika dianggap sebagai putra Allah dan pada akhirnya diyakini sebagai Tuhan. Itu Nabi Isa kan tidak tahu menau. Jadi Nabi Isa itu sama sekali tidak punya salah dalam hal ini, dan itu sudah dijelaskan Allah. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran tentang bahwasanya Nabi Isa itu membebaskan dirinya dari segala anggapan atau tuduhan yang disematkan padanya. Di Quran itu Allah mendawuhkan, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Pertanyaan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau Allah, maha suci dari segala apa yang dituduhkan. Allah tidak seperti apa yang dituduhkan oleh mereka. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku mengatakan apa yang tidak menjadi hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakan itu maka engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Selanjutnya apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa selanjutnya matur ke Allah, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu perintah Allah kepada Nabi Isa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yakni sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi ini yang dikatakan Nabi Isa kepada umatnya. Sama sekali Nabi Isa itu tidak memerintahkan umatnya untuk menyembahnya. Kita bisa melihat itu banyak sekali di video-video
entah bocoran dari pihak kaum yang menuhankan Isa. Di kaum itu kan meyakini Tuhan itu ada 3 itu, bahwasanya Isa itu diangkat atau dianggap menjadi Tuhan itu pada tahun ke-325 Masehi, jauh setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, yakni pada usia 33 tahun. Tidak ada sangkut paut Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Nabi Isa tidak bersalah, yaitu memang peristiwanya pengangkatan semacam itu bukan Nabi Isa atau santri Nabi Isa, bahkan orang yang jauh ada setelah masa Nabi Isa. Entah peristiwanya itu seperti apa, dan itu mungkin kalau saya pribadi melihat akhir-akhir ini kan ada video juga menunjukkan betapa rapuhnya kerangka keimanan mereka terhadap Tuhan. Kemarin itu baru beredar video seseorang yang transgender memerankan sebagai Tuhan mereka dan mengatakan bahwasanya Isa itu tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jadi mereka menuduhkan yang selama ini dianggap diyakini sebagai putra Tuhan, itu ada kelompok yang mendefinisikan Nabi Isa itu transgender. Transgender kalau kita bahasakan ya orang ya mabainar rajul wanisa, antara laki-laki dan perempuan, atau istilahnya ya banci gitu loh. Itu mereka membuat kerangka tentang Tuhan itu seenaknya sendiri semacam itu. Bahkan ada video lagi itu seorang pemimpin umat mengatakan bahwasanya sosok yang mereka jadikan salah satu dari Tuhan itu dianggap non-gender, non-biner kalau mereka mengistilahkan, tidak berjenis kelamin pula. Ini beberapa istilah kelucuan mereka dalam menentukan akidah, termasuk kelucuan dalam mereka menentukan bahwasanya Isa itu adalah putra Allah, bahwasanya Isa itu salah satu dari tiga Tuhan mereka. Ya, jadi semacam itu. Jadi keyakinan kita sebagai orang Muslim tetap memposisikan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang mulia, sebagai orang mulia, sama sekali tidak bersalah, tidak tersentuh anggapan sesat yang diyakini oleh mereka. Paham ya? Jadi Tuhan Nabi Isa sama dengan Tuhan Nabi Muhammad. Tuhan kita, Tuhan mereka, semuanya satu. La ilaha illallah. Paham ya? Selanjutnya begini. Sebenarnya umat sekarang, entah mereka yang menganut keyakinan apapun, yang menganut keyakinan apapun atau akidah apapun selain Islam, sebenarnya mereka sama sekali tidak punya hubungan atau sangkut paut dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seandainya sekarang itu ada orang yang mengikuti agama atau ajaran dari nabi sebelum Nabi Muhammad, itu sudah kedaluarsa. Jadi kan begini, yang menciptakan manusia mulai awal sampai akhir kan Allah. Itu keyakinan kita dan itu keyakinan yang benar. Jadi Tuhan kita orang Islam dan Tuhan orang non Muslim atau orang kafir itu tetap Allah. Yang menciptakan kita dan yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang menciptakan orang Indonesia, orang Eropa, orang Barat, orang Timur Tengah, Allah. Hanya satu, kan itu.
Tuhan kita, Tuhan siapa? Oh, bintang bola Cristiano Ronaldo, Tuhan Messi, itu ya Allah. Yang menciptakan Ronaldo, Messi Allah, gitu loh ya. Sama. Dan juga Tuhan orang-orang sebelum kita, dan juga Tuhan orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu. Dan oleh Allah, ketika ada umat atau kaum yang telah menyimpang dari ajaran yang benar, maka Allah mengutus Rasul untuk mengarahkan kembali kaum atau umat itu kepada jalan yang benar, mengarahkan kembali untuk menyembah Tuhan yang esa. Kalau masalah nyembah patung, nyembah Tuhan selain Allah, ya sejak zaman dulu itu ya, manusia dengan kedangkalan dan kelemahan rangka akidahnya itu membuat Tuhan itu saenake dhewe, menjadikan sesembahan itu semaunya sendiri. Bahkan itu ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah, kan semacam itu. Kerangka akidahnya sangat lemah. Itu sama-sama makhluk. Nah, kaum atau umat yang telah keluar dari jalur ketauhidan, sudah menyembah sesuatu yang bukan Tuhan mereka, Allah mengutus Rasul. Dan setiap Rasul ini punya umat sendiri-sendiri. Jadi semua Rasul itu punya umat atau kaum sendiri-sendiri, tidak untuk seluruh kaum yang ada di muka bumi, umatnya sendiri-sendiri. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, kepada kaum Madyan Allah mengutus Nabi Syu'aib. Wa ila Thamud akhahum Shalihah, kaum Thamud Allah mengutus Nabi Shalih. Terus yang lain-lain, ada kaum Sodom, Nabi Lot, ada Bani Israel, itu banyak sekali. Nabi Yusuf, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa juga ke Bani Israel. Jadi umat yang sekarang di akhir zaman ini tidak ada sangkut pautnya dengan nabi-nabi terdahulu, dan mereka sama sekali bukan umat nabi-nabi terdahulu. Jadi umat yang sekarang itu tidak ada umat sangkut pautnya dengan Nabi Isa, itu juga tidak ada. Umat yang akhir zaman itu antara mereka dan Nabi Isa tidak ada hubungannya. Ya, keturunan Nabi Isa ya tidak, ya, keluarga ya tidak, umatnya ya tidak, apalagi dikatakan bahwasanya mereka adalah hambanya Nabi Isa. Malah tidak. Terus siapa mereka itu yang ada di akhir zaman? Semua yang ada di akhir zaman adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dulu nabi-nabi sebelumnya oleh Allah diutus kepada kaumnya masing-masing, maka Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Aku, firman Allah, tidak mengutusmu wahai Rasul kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi sebagian besar manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita semua entah berada di manapun di muka bumi ini, entah sekarang dalam posisi masih memiliki keyakinan apapun, semuanya adalah umat Nabi, umat dakwah. Umat dakwah itu umat yang menjadi wilayah dakwah Nabi untuk dikembalikan, diajak mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Seperti halnya tadi, kaum Madyan itu wilayah dakwahnya Nabi Syu'aib. Kaum Samud wilayah dakwahnya Nabi Shalih. Itu umat dakwah. Umat di akhir zaman ini adalah wilayah dakwahnya Nabi Muhammad. Semuanya yang ada di alam semesta,
manusia itu umat dakwahi Nabi. Dalam artian apa? Mereka semua menjadi umat yang ikut dalam ajakan Nabi untuk menyembah Allah. Tapi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, di antara mereka ada yang ikut, ada yang tidak. Yang ikut dinamakan umat ijabah. Kita Muslim ini dinamakan umat ijabah. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus, semua berada di wilayah dakwahnya Kanjeng Nabi, dan mereka yang mengikuti ajaran Nabi, mengikuti syariat Nabi, menyembah Allah Tuhan yang Esa, mereka dinamakan umat ijabah. Seandainya umat sekarang kok mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, seandainya pun itu memang benar-benar ajaran yang benar dari Nabi sebelumnya, tetap itu dikatakan salah, karena mereka bukan umat Nabi sebelumnya. Maka dalam hadis itu ada peristiwa ketika Sayyidina Umar menjumpai sahabat temannya yang Yahudi di Madinah, terus mendapatkan secuil kertas dari kitab Taurat yang asli, terus diaturkan Kanjeng Nabi. Nabi agak memerah itu wajahnya. Terus Nabi dawuh, "Lau asbaha fikum Musa, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum. Antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin." Dawuh Nabi bagaimana? Seandainya Musa berada di tengah-tengahmu sekarang, terus kamu ikut Musa, ikut ajaran Musa, meninggalkan aku, maka kamu tersesat. Karena apa? Karena kamu adalah umat bagianku dan aku adalah nabi bagianmu. Setiap nabi itu punya bagian umat masing-masing, dan umat akhir zaman itu bagiannya kanjeng Nabi. Bagian dalam hal apa? Dalam hal diajak untuk kembali menyembah Tuhan yang sebenarnya. Jangan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, bukan penciptamu, bukan pemilikmu, bukan pencipta alam semesta, bukan pencipta sistem yang kita sekarang ada di sini, yang kita hidup di dalamnya. Sistem berupa peredaran tata surya, berupa matahari, berupa oksigen dan yang lain-lain, yang tidak menciptakan semua itu jangan pernah dijadikan Tuhan, jangan pernah disembah, karena yang menciptakan semuanya adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Siapapun mereka, baik al-Arab awil ajam, orang Arab atau non Arab, itu Tuhannya tetap satu, yang menciptakan satu, yang mengatur alam semesta ini satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi begitu. Jadi umat sekarang itu bagian dakwah Kanjeng Nabi. Tinggal di antara mereka itu ada yang mengikuti Kanjeng Nabi, beriman kepada Nabi, menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga penjelasan ini bisa menjadi pemikiran kita, memantapkan keyakinan kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jangan pernah ragu kalau ditanya siapa Tuhannya orang ini, siapa Tuhannya agama ini, Tuhannya tetap Allah. Tapi yang mereka sembah adalah sesuatu yang bukan Tuhan. Siapa Tuhannya orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, semuanya tetap Tuhan mereka Allah. Tuhan agama ini, Tuhan agama ini Allah, karena Allah lah yang benar-benar Tuhannya. Sedangkan yang lain hanya sebatas prasangka. Jangan sampai gitu, naudzubillah, kalau mendengar orang itu kok sampai ragu akan keyakinannya. Jangan-jangan besok itu diprank, atau dalam istilah Jawa itu kecilik. Kecilik itu mendapati sesuatu itu tidak seperti apa yang diharapkan, itu kecilik. Ada orang
punya anggapan, katakanlah contohnya begini, pergi ke sebuah acara, di situ dia melihat sosok yang menggunakan pakaian yang sama persis dengan pakaian temannya, terus dia datang menepuk, ternyata bukan temannya, itu kecil-kecilan gitu loh ya, kecil-kecilan. Apalagi ini anggapan yang disembah-sembah, yang dipuja-puja, itu sosok yang dia anggap sebagai Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan, itu kecil nanti. Wal'iyadzubillah.